Ya, ini syair yang lain. Ku jadikan engkau teman bercakap dalam hatiku. Tubuh kasarku biar bercakap dengan yang duduk. Jisimku biar bercengkrama dengan handai tolanku. Isi hatiku hanya tetap engkau sendiri. Ya, biar aja fisikku ketemu orang lain ngobrol, jasadku ketemu tetangga-tetangga, ketemu sanak saudara, tapi hatiku tidak akan kemana-mana, hanya bersamamu. Nah, itu Robi'ah. Terus, buah hatiku, hanya engkaulah yang kukasihi. Ampunilah para pendosa yang datang ke hadiratmu. Dia tidak mendoakan dirinya, mendoakan selain dirinya. Kalau ada orang berdosa datang kepadamu, ampuni saja. Tapi aku tidak akan mohon ampun, karena engkaulah harapanku, kebahagiaan dan kesenanganku. Hatiku telah enggan mencintai selain dari dirimu. Jadi engkau marah padaku tidak apa-apa, asal jangan pergi dari aku. Nah, itu Robi'ah sama Allah. Terus, ya kelihatannya kok berat ya. Bisa dicoba, jatuh cintalah sama Allah. Ini yang salah satu yang terkenal. Ya Allah, apapun yang akan engkau karuniakan padaku di dunia ini, berikan pada musuh-musuhmu. Kasih pada orang kafir, orang murtad, orang kurang ajar. Kasih ke mereka. Yang mau kamu kasihkan padaku di dunia. Dan apapun yang engkau karuniakan padaku di akhirat, kasih pada sahabat-sahabatmu, kasih pada para ulama, para wali, orang-orang soleh yang kau cintai. Aku tidak butuh apa-apa, karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Nah, itu Robi'ah. Oke, jadi Allah saja yang kuinginkan. Cukup pahala-pahala kasih pada orang yang kau cintai ya Allah, pada sahabat-sahabatmu. Derajat tinggi, barang duniawi, materi yang mungkin kau berikan padaku di dunia, kasih pada musuh-musuhmu. Aku tidak butuh itu semua, aku hanya butuh engkau. Itu Allah. Terus karakter selanjutnya adalah tanpa pamrih. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkan aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku. Jadi bukan surga, bukan neraka, bukan 72 bidadari, bukan itu, bukan istana emas di surga, ndak. Aku ndak butuh itu. Kalau ibadahku, semua yang kulakukan ini untuk itu, kasih kebalikannya. Kalau ibadahku karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Kalau ibadahku karena mengharap surga, jauhkan aku dari surga. Aku tidak butuh itu semua. Yang aku butuhkan hanya engkau. Aku hanya ingin melihat wajahmu. Itu saja. Nah, itu Robi'ah. Ada cerita satu ketika Robi'ah ini membawa ember besar isinya air. Lari agak cepat bawa air. Orang-orang yang Robi'ah, kamu mau kemana? Mau ngapain? Mau ke neraka. Mau tak padamkan dengan air ini. Yaitu sindiran bagi kita bahwa kita itu sering selalu terjebak dengan ancaman neraka dan iming-iming surga. Allahnya hilang. Itu yang sering menjebak kita. Logikanya sebenarnya harus dibalik. Surga dan neraka itu ngikut Allah, bukan Allah ngikut surga dan neraka. Kalau kita menuju Allah dan sampai pada Allah, pasti dapat surga. Tapi kalau target kita surga, belum pasti kita dapat Allah.
banyak orang ibadah tertipu oleh iming-iming surga dan neraka ini. Kalau di teorinya Robi'ah, jangan itu. Hidup ini innalillahi wa ilaihi roji'un. Kepada Allah itu mukhlisina lahuddin, ikhlas untuk Allah, bukan untuk surga, untuk neraka. Surga neraka itu anggap aja iming-iming untuk nambah semangat, tapi tujuannya bukan itu. Sama kayak kamu misalnya punya adik kecil, disuruh belajar susah, akhirnya sudahlah, kalau mau belajar besok tak ajak jalan-jalan ke mall. Tujuannya kamu belajar kan pinternya, bukan jalan-jalan di mallnya. Tapi anak kecil ini, yang dia pikir jalan-jalan di mallnya tidak masalah, tapi kan nanti akhirnya dia pinter. Awalnya surga dan neraka mungkin pakai logika ini. Jadi mungkin dulu orang susah, zaman Nabi kalau marilah kita menyembah Allah, ikhlas, tidak usah mikir imbalan, mungkin tidak ada yang mau. Tenang aja, besok di surga dapat rumah gratis, terus ada kolam susu, kolam madu, ada bidadari berpuluh-puluh, diajak perang susah, ayo kita jihad. Kalau meninggal langsung disambut 72 bidadari loh. Wah iya, ini katanya kamu semangat. Yang dipikir lumayan 72, 2 bulan lebih itu bisa gonta-ganti pikiranmu kan ke situ. Ya kan, padahal Robi'ah enggak. Jangan ketipu dengan itu, nanti ikhlasnya hilang. Maka Robi'ah mungkin gemes sama kita, kok bolak-balik orang ditakut-takuti neraka, terus dia bawa ember besar. Mau kemana Robi'ah? Tak padamkan aja nerakanya, biar orang tidak ibadah karena takut neraka. Nah itu, jadi tidak ada pamrih apa-apa selain dia.